Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Jemaah pagi ini kita akan tadabbur ayat surat Abasa ayat 5 sampai 11. Lanjutan bulan yang lalu. Saya bikin makalahnya untuk bulan yang lalu, makanya tanggalnya bulan-bulan yang lalunya di sini dipakai di hari ini, yaitu surat Abasa ayat 5 sampai 11 merupakan makalah bagian yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma manistaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Bunyi Abasa ayat 5 11 sampai 11. Amma manistaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yang secara historis dikisahkan kaum Quraisy atau Nabi Muhammad memberi perhatian kepada mereka. Engkau, maksud saya, engkau Nabi Muhammad, fa anta lahu tasadda, memberikan perhatian kepada mereka. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, sebut yas'a, sedangkan dia takut, bahwa yakhsha, kepada Allah, malah engkau abaikan. Maka di sini dikatakan wa anta anhu talaha. Kalla innaha tadhkirah. Kalla, sekali-kali jangan engkau begitu. Sungguhnya ajaran Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tadhkirah atau merupakan peringatan. Ini tentu ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu abasa wa tawalla an ja'a wa ma yadzakaru la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Karena mulai dari tanasub ayat dengan ayat sebelumnya. Ayat pertama mengkritik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperhatikan pembesar abasa wa tawalla, sehingga Rasul pada saat itu kurang menghiraukan, berpaling. Anja'ul a'ma, dengan kedatangan yang tunanetra, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena memperhatikan pembesar tokoh-tokoh Quraisy, sehingga kurang memperhatikan yang kecil. Itu ya manusiawi. Jadi sebagai manusia, kalau ada pembesar, otomatis kan yang kecil kurang mendapat perhatian, karena lebih besar lebih perhatian kepada pembesar. Maka ayat 5 dan 6 menandaskan amma manistaghna fa antalah tasadda. Jadi mengapa lebih memperhatikan orang yang sudah merasa cukup? Keterkaitannya antara lain sebagai manusia itu bisa saja. Jadi akan lebih cenderung pada pembesar.
apalagi kalau sedang berada di lingkungan para pembesar. Tiba-tiba ada yang orang kecil bertanya, biasanya kurang mendapat perhatian. Namun sebenarnya tidak demikian seharusnya. Karena terkadang yang kalau akibatnya nantinya justru yang kecil yang bermanfaat. Yang besar kalau tidak butuh kan itu tidak menghiraukan lagi. Itu tanasib yang pertama. Kemudian tanasub yang kedua ayat 3, wama yudrika la'allahu yazakka, menandaskan bahwa orang kecil itu bisa saja serius memperbaiki untuk menyucikan diri, bisa saja. Karena kamu tidak tahu la'allahu yazakka, orang yang kecil itu berusaha datang kepada Rasul itu ingin memperbaiki diri. Maka ayat 7 menandaskan bahwa jika orang besar tidak menyucikan diri, maka tidak akan mendatangkan kemudian. Ya, kalau ternyata yang mendapat perhatian itu pembesar, pembesarnya tidak memperhatikan, itu tidak merugikan padamu. Keterkaitannya bisa saja menyangka bahwa kesucian orang besar itu lebih bermanfaat dibanding orang kecil. Kalau pembesarnya menerima dakwah kan pengaruh itu. Kalau pembesar menerima dakwah kan pengaruhnya kepada orang banyak bisa. Jadi bisa saja mendapat perhatian itu. Nah, justru bisa lain lagi. Ada orang kecil yang nantinya itu lebih bermanfaat dibanding orang besar. Bagi Rasul sebenarnya dengan tidak mau memperhatikan orang besar juga tidak merugikan. Dan karena memperhatikan orang kecil tidak menimbulkan kerugian pada Rasul. Kaitan yang ketiga, ayat 4, di situ dikatakan auyadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, bahwa bisa saja orang yang lemah itu bersemangat mengharapkan peringatan. Auyadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Maka ayat 8 menandaskan bahwa orang yang bersemangat mencari peringatan, yang hanya takut pada Allah, di situ dikatakan wahwa yahsha, itulah yang pantas mendapat perhatian. Yang takut kepada Allah seharusnya yang mendapat perhatian. Cuman kan kalau manusia mah tidak tahu mana yang penuh perhatian datang kepada Rasul itu, mana hanya yang cuek-cuek saja kan. Kita kan tidak tahu dalam berkumpul mana yang serius gitu. Ingin mendapat peringatan, ingin mendapat perhatian, mana juga yang cuek-cuek saja. Yang hadirnya hadir sajalah. Tidak penuh perhatian kan kita tidak tahu. Dari bapak-bapak, ibu-ibu berhadapan dengan umat gitu ya. Mana yang benar-benar penuh perhatian di dalam pengajian atau di dalam belajar, di dalam lingkungan. Ada juga yang cuek-cuek saja, yang itu tidak tahu. Dan Rasulullah SAW itu juga tidak mengetahui Rasul itu. Kan beliau mah tidak mendapatkan apa-apa tanpa wahyu. Jadi kalau beliau mengambil kebijaksanaan itu kan bukan hasil penelitian, bukan berdasar pengalaman, tapi itu petunjuk. Karena di sini dikatakan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya. Ayat 1-4 secara historis berkaitan dengan sikap Rasul terhadap yang netra. Jadi pada dasarnya abasa wa tawalla anja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, itu berkaitan dengan yang netra. Ayat 5 dan 6 berkaitan dengan sikap Rasul terhadap pembesar Quraisy.
Nah, keterkaitannya antara lain bahwa lapisan masyarakat yang didakwahi itu beraneka ragam. Kalau kita dakwah itu masyarakat itu beraneka ragam, jangan dianggap sama ya. Ya mungkin kalau di kelas mah bisa karena taraf yang hadir kan ada klasikal. Sekurang-kurangnya dalam pendidikan, dalam pengalaman hidup mempunyai kesamaan. Tapi kalau di masyarakat umum kan tidak tahu orang yang benar-benar memperhatikan, mana juga yang tidak, mana juga yang pendidikannya tinggi, mana yang pendidikannya lebih di bawahnya. Jadi keterkaitannya bahwa lapisan masyarakat yang didakwahi itu juga beraneka ragam. Seperti yang didakwahi Rasul. Dan dakwah itu mesti berlaku kepada siapapun. Walaupun mungkin metodenya berbeda-beda ya, gantung pada orangnya. Ala qadri kulihim. Atau di dalam istilah Al-Quran, bilisani qawmi, dengan bahasa kaum. Kemudian tanasub yang kelima, ayat 1 sampai 4 itu mengungkap orang yang bersemangat mencari ilmu. Abdullah bin Umi Maktum. Walaupun dalam keadaan tunanetra, tapi semangat. Tapi kadang-kadang kan yang tunanetra mah, yang matanya tidak melihat, justru mata hatinya kan biasanya tajam. Makanya kalau kita perhatikan pengalaman di masyarakat, biasanya orang tunanetra itu hafalannya lebih cepat dibanding orang yang melihat. Hafalannya gampang. Sedangkan ayat 5 dan 6 mengungkap sifat dan sikap orang yang mendapat orang yang kurang perhatian terhadap dakwah dan peringatan. Jadi di situ surat Abasa ini diawali beraneka ragam masyarakat. Sekarang kita lihat tarikh ayat ini. Urwah bin Jubair menerangkan, Urwah bin Jubair itu tabi'in ya, murid Ibnu Abbas dan murid Aisyah. An Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah, Anjala Abasa wa tawalla fi ibni Ummi Maktum, kata Aisyah. Di Abasa wa tawalla itu turun berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum al-a'ma, yang tunanetra. Ata Rasulullah SAW, dia datang kepada Rasul, faja'ala yakul, begitu datang kepada Rasul, dia mengatakan, ya Rasulullah, arsyidni. Tiba-tiba datang kepada Rasul, ya Allah beri petunjuk. Yang tunanetra itu, padahal Rasul sedang berdakwah di kalangan para pembesar. Tiba-tiba datang, ya Rasulullah tunjuki aku. Wa inda Rasulillah SAW, dan di sisi Rasul, rajulun, orang-orang, min udama il musyrikin, dari pembesar Quraisy. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu, kurang perhatian terhadap yang tunanetra pada Ummi Maktum itu. Wa yuqbilu alal akhir, dia menerima yang lain, para pembesar itu. Wa yaqulu, dan dia berkata, ataro bima akul ba'san, ya Rasulullah, apakah ada pertanyaan yang menyinggung perasaanmu, wahai Rasul, sehingga engkau kurang perhatikan kepada saya? Fayaqul, dan dia mengatakan, la fafi hada bukan akibat perkataanmu, tapi ya seperti tadi, sedang memberikan perhatian kepada pihak lain sehingga turun ayat ini, kata Aisyah.
Jadi dalam hadis ini tergambar peristiwa Ibnu Ummi Maktum yang semangat mencari ilmu terhadap Rasul, namun karena Rasul sedang konsentrasi menghadapi pembesar Quraisy, maka kurang menghiraukan Ibnu Ummi Maktum. Karena kurang memperhatikan itu, maka Ummi Maktum itu bertanya, apakah ada celah di diri saya sehingga engkau kurang perhatian kepadaku? Maka Rasul menjawab, tidak ada celah. Tapi wahyu turun berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum. Jadi secara historis ayat ini tidak mencela baik kepada Rasul maupun kepada sahabat. Jadi dengan turun ayat ini maka meningkatkan derajat Rasul. Bukan sebagai teguran, tetapi itu penjelasan. Yang kedua dikemukakan oleh Ibnu Jarir at-Tabari yang wafat 310. Secara historis ayat ini turun masih berkaitan dengan peristiwa Rasul datangnya Abdullah ibnu Ummi Maktum yang Abdullah bin Ummi Maktum itu wafatnya 14 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat 4 tahun baru beliau wafat. Rasul SAW pada saat itu sedang penuh perhatian, yaitu yang hadirnya ketika peristiwa tersebut adalah Umayyah bin Khalaf dan pembesar lain. Jadi ayat ini sebagai penjelasan bahwa pembesar Quraisy itu sebetulnya tidak lebih mulia dibanding Ibnu Ummi Maktum. Jadi kadang-kadang kita itu manusia suka beranggapan antara kemuliaan dari sudut kedudukan, dari sudut harta, dari sudut penampilan. Kadang-kadang kan gitu. Kalau kita, apalagi kalau kita perhatikan di pemanya di perbankan gitu ya. Lamun kabang orang datang pakai celana capit, pakai kaos oblong, pudin. Itu teh si customer teh hare-hare kadang-kadang. Kalau datang ke dasi itu penuh perhatian, nanyanya juga. Jadi perhatian itu. Sama ke supermarket. So kayaknya orang datang ke supermarket, itu si pelayan tuh nanya, oke, kadang-kadang tidak menghiraukan kita nanya. Kalau yang gagah, padahal buat ting beli gede mah eta, terus seno teh anu beli gede mah. Kadang-kadang kan gitu, itu manusiawi. Makanya teguran bagi kita mantong gitu. Jadi kalau ada yang datang perhatian tuh jangan membedakan dari sudut penampilan, pakaian, sebab kadang-kadang justru yang balanya besar atau yang bermanfaat bagi kita, yang dianggap sepele gitu, yang dianggap sepele asalnya. Nah ini secara historis seperti itu ya, antara lain kisah ini Abdullah bin Ummi Maktum, dan memang ternyata jadi pembesar Abdullah bin Ummi Maktum itu sebagai sahabat yang sangat mulia, bukan hanya ketika Rasul masih ada, tapi juga zaman Abu Bakar jadi pembesar, bahkan jadi waktu zaman Ibnu Umar itu ikut perang, yaitu membebaskan negara Parsi sehingga wafat situ ketika perang Parsi. Dan kita ingatkan Abdullah bin Ummi Maktum itu pernah menjadi pimpinan Madinah ketika Rasulullah SAW perang Badar. Kemudian ketika perang Tabuk, Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Sekarang kita lihat tafsirannya. Amma manistagna. Amma, adapun manistagna, orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu para pembesar Quraisy. Setelah dijelaskan sifat yang soleh,
yang mendambakan peringatan, maka diungkap lapisan masyarakat berikutnya. Perkataan amma itu merupakan kata syarat yang pasti ada jawaban. Jadi kalau kita membaca ayat Quran amma, itu pasti ada pak jawabannya. Kalau ada amma itu, amma manistagna, maka jawabannya pak. Jadi perkataan amma itu seperti itu. Sedangkan manistagna, orang yang merasa berkecukupan, yang menurut Ibnu Abbas, yang wafat 68 Hijriah, Ibnu Abbas itu merasa tidak butuh oleh keimanan dan merasa tidak butuh oleh Allah. Istagna itu kan istagna itu alif sinta ya, dari goni atau gina ditambah dengan alif sinta, itu berarti merasa. Jadi istagna itu merasa cukup, merasa tidak butuh. Bisa juga kadang-kadang ista itu minta ya. Jadi kadang-kadang minta, tambahan alif sinta itu seperti astagfirullah, goparo itu kan ampunan. Astagfiru, aku minta istighfar. Tapi kadang-kadang ista itu, tambahan ista itu berarti merasa. Dan di sini kata Ibnu Abbas, ista itu merasa kaya, merasa cukup, atau merasa hebat. Terkadang manusia yang kaya itu merasa telah sempurna segalanya. Orang kaya itu biasanya, karena segala macam bisa dibeli ya. Apalagi kalau di Indonesia sekarang ini kan bisa dibeli. Bahkan kemarin itu katanya di GBLA itu yang naik datang itu dapat duit. Itu mah kata tukang cuci. Kebetulan saat itu tukang cuci datang ke rumah saya ngantarkan cucian. Ada yang dapat duit 200, ada yang 100, ada yang 50, begitu turun dari angkot. Supaya tapi aya anu narima duit balik deui. Halaman di GPLA. Sekarang juga sama kan, hari ini juga ada yang kampanye di DIS, eta mah teu menang duit cenah. Kampanye di GPK mah menang duit cenah. Jadi kemana? Jadi merasa kalau yang pembesar itu, apalagi yang duitnya triliunan, pasti menang, karena ada dalam permainan di Indonesia. Merasa karena segala macamnya bisa dibeli. Jadi kalau Pak Jokowi menjelang pemilu digelontorkan hampir 500 triliun untuk BLT, karena merasa dengan uang bisa dibeli suara rakyat. Apakah bisa dibeli atau tidak ya kita tunggu aja nanti tanggal 14. Bener enggak masyarakat? Ya biasanya itu angkuh orang-orang kaya, orang-orang yang hebat banyak duit itu. Padahal sebenarnya sekaya apapun, sebanyak berapapun harta yang banyak itu pasti mempunyai kebutuhan. Jadi kalau sebanyak apapun kekayaan itu pasti kebutuhan. Ya, seperti orang-orang kaya, orang-orang pembesar punya kebutuhan. Sehingga balalager gitu, 5 tahun sekali rakyat diolok. Jadi ayat ini merupakan kritik terhadap orang yang merasa kaya. Jangan angkuh lah, jangan sombong. Karena dalam situasi dan kondisi tertentu pasti dibutuhkan. Kata Al-Alusi, tafsirnya namanya Ruhul Ma'ani, yang wafat 1279 Hijriah.
Orang yang manistagna pada ayat ini bisa bermakna merasa cukup, tidak membutuhkan, sehingga tidak butuh iman. Sehingga tetap kubur. Ada. Karena istagna. Tidak merasa butuh iman, sehingga tetap kubur. Kemudian yang kedua, ilmu, sehingga merasa pinter, tidak butuh pelajaran. Karena orang itu sudah hebat ilmunya, sudah jadi pembesar. Namun di dunia pendidikan ada profesor, doktor, polisi ada jenderal, tentara ada jenderal, itu biasanya kan merasa tidak cukup. Itu ngomong nage, dianggap sepele. Ya udah profesor, doktor, orang itu mah S1 lah. Nah, itu kan biasanya. Sekarang S1 terkerut di denge, kurang geus profesor doktor. Padahal itu tidak semua. Kadang ada yang dalam hal tertentu, walaupun profesor doktor kan dalam bidang ini, dalam bidang yang lain kan belum tentu. Itu kata Alusi. Dalam bidang ilmu juga itu suka ada semacam kebanggaan. Apa yang ada di dalam Al-Quran karena merasa hebat. Nah, kemudian yang keempat, hidayah itu sehingga tidak mau menerima petunjuk. Atau juga karena merasa cukup karena harta. Jadi kata Al-Alusi, merasa cukup itu bisa karena lebih pinter, merasa lebih pinter, bisa karena lebih hebat, bisa karena merasa orang sudah mendapat hidayah, bisa juga karena harta. Fa'anta lahu tasodda. Fa'anta. Nah, di situ yang saya sebut tadi jawabannya. Amma manistagna, amma itu, maka jawabannya fa. Amma fa. Anta itu menunjukkan kepada Rasul yang sedang tidak menoleh kepada Ibnu Maktum. Rasul pada saat itu tasodda. Karena menghadap kepada yang istagna, penuh perhatian, berpaling dari Ummi Maktum. Rasul pada saat itu berpaling dari yang lain dan menghadap penuh perhatian pada orang yang berkecukupan. Orang yang kaya, pembesar, itu status sosial tinggi, itu biasanya akan mendapat perhatian. Kata Abu Hayyan yang wafat 745 Hijriah, orang-orang yang penuh perhatian dari Rasul, pembesar Quraisy itu adalah Umayyah, Al-Walid, Utbah, itu semuanya para pembesar yang mendapat perhatian. Sedangkan yang kurang mendapat perhatian Ibnu Maktum. Jadi peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Quran sebagai gambaran. Terkadang pada saat itu lebih perhatian pada yang kaya. Perhatikan dalam memilih pemimpin juga seperti itu. Sering terpesona oleh orang yang terkenal kekayaan. Di dalam milih pemimpin kan nanti tanggal 14 itu kita milih presiden, kita milih DPR pusat, DPRD Jabar, DPRD kota, DPD kabupaten. Mangga kurang memberikan perhatian.
Ya, iya. Kalau sengaja atau tidak kita tidak tahu kan hati dan tidak dijelaskan itu oleh hadis sengaja atau tidak. Tapi yang jelas di saat itu Rasul sedang memberikan perhatian kepada para pembesar. Makanya kata Abdullah bin Umi Maktum, apakah saya ada celah? Kata Rasul, tidak. Tidak ada celah bagimu. Nah, itu kan sudah terjawab. Jadi tidak ada celah, bukan. Jadi ditinjau dari sudut itu saja, itu memang manusiawi saja. Kalau sedang mendidik atau berdakwah, dia memberikan perhatian besar. Ini kan Ibnu Umi Maktum itu pertama tunanetra, kemudian kan miskin, tidak mempunyai kekayaan. Yaitu namanya Abdullah ya. Abdullah bin Maktum. Ibunya namanya Atikoh. Ibunya itu. Jadi itu antara lain ya, antara lain. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kok sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada Ibnu Umi Maktum? Karena tadi diterangkan sifatnya. Dia itu ya dakar. Benar-benar gitu. Ibnu Umi Maktum itu benar-benar ingin mendapat ilmu. Jadi khusyuk gitu. Jadi walaupun dalam keadaan tunanetra, tapi semangat untuk belajarnya itu hebat. Kemudian karena kesemangatan, jadi Abdullah bin Umi Maktum teh karena semangatnya. Kemudian yang kedua kan karena tunanetra kan Ibnu Umi Maktum tidak tahu yang di hadapan Rasul itu kan nggak tahu karena dia kan tunanetra. Dia tidak tahu yang di hadapan Rasul itu siapa saja para pembesar. Padahal itu orang-orang seperti Al-Walid, kemudian Umayyah itu kan orang-orang hebat pada saat itu besar. Jadi pertama Ibnu Umi Maktumnya tidak tahu di hadapan Rasul itu siapa. Kemudian yang kedua, Rasul sebagai manusia itu bisa saja menghadapi para pembesar, sehingga bukan tidak menoleh, tapi tidak memberikan perhatian khusus kepada Ibnu Umi Maktum karena sedang memberikan perhatian yang lain. Jadi kesengajaan atau tidak memang dinilai dari sudut historisnya. Tapi siapa Ibnu Umi Maktum itu? Calon pembesar. Dan memang jadi pembesar. Ibnu Umi Maktum itu. Jadi kalau tadi Pak Ustaz Deddy menerangkan siapa Ibnu Umi Maktum, memang calon pembesar. Dan memang jadi pembesar. Jadi pembesarnya kan sempat jadi kepala jadi gubernur jenderal Madinah. Orang hebat kan, walaupun tunanetra. Jadi gubernur jenderal Madinah ketika Rasul kan Madinah itu kan pusat pemerintahan. Itu di Madinah. Ketika Rasul mau perang Badar, Madinah itu dipimpin oleh Imam. Kemudian ketika Rasul mau perang Tabuk, kan ditinggalkan tuh Madinah, Rasul ke sana. Terus yang itu kedua, ketiga itu muadzin selain Bilal. Ibnu Umi Maktum jadi muadzin selain Bilal. Terus ketika zaman Abu Bakar pembesar dan ketika zaman Umar pembawa bendera. Pembawa bendera itu dan wafatnya juga ketika perang Arsy. Itu salah satunya ya. Salah satunya. Jadi maka diabadikan oleh Al-Quran sebagai perhatian bagi kita. Pertama, pelajaran dari para pembesar, kemudian yang kedua dari pengecil, dan dari sikap. Segitu Penten, Ustaz.
Kemudian kalimat berikutnya, wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Ma dalam ayat ini menurut Al-Baidawi laisa atau tidak. Jadi sebagai penyangkalan, sedangkan alaika atasmu itu mengandung arti beban atau celaan. Jadi sikap pembesar Quraisy tidak termasuk celaan atau beban atau tanggung jawab yang memberatkan bagi Rasul. Allah yazakka jika pembesar Quraisy itu tidak menyucikan diri, tidak mau Islam, atau tidak semangat, itu tidak menjadi beban kan? Ternyata pembesar itu kafir terus gitu. Dan tidak menjadi tanggung jawab Rasul. Tidak menjadi beban berat gitu bagi Rasul. Andai kata si pembesar itu the iman oge, sehingga tidak mau Islam, tidak semangat mendarat dakwah, itu bukan celaan bagi Rasul. Jadi tanggung jawab Rasul itu sebagaimana dikemukakan An-Nasafi, tafsir An-Nasafi yang wafat 710 Hijriah, in alaik illal balag. Kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan kebenaran pada siapapun. Jadi bukan tanggung jawabmu andai kata orang Quraisy itu tidak beriman. Tugas Rasul itu sebagai al-balag, penyampai. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada 11 kali tanggung jawab Rasul sebagai balag. Kita lihat. Pertama, dakwah berlaku pada siapapun, dan jika berpaling, itu hanya penyampai. Kita itu berdakwah, ayano berpaling, tidak mendapat perhatian, tidak memperhatikan, itu bukan tanggung jawab dai. Jadi kalau dakwah teh cara bikin samalnya renos harita langsung lada. Dakwah mah enggak. Kadang-kadang kan kalau dakwah itu diskusi maksa supaya yang itu teh taluk gitu ka urang gitu. Debat kan gitu kadang-kadang supaya maksa. Tidak, dakwah mah tidak begitu. Jadi kadang-kadang kita mungkin ada yang memperbaiki nanti pulang ke rumah, kadang-kadang seminggu depan, kadang-kadang waktu yang akan datang. Allah berfirman, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyin a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadau wa in tawallau fa innama alaikal balag. Wallahu basirum bil ibad. Jika mereka mendebat engkau Muhammad, katakan aku berserah diri pada Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Katakanlah kepada orang-orang seperti Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab seperti Taurat dan Injil, dan kepada orang-orang yang ummi, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi jika mereka berpaling, sungguhnya kewajibanmu hanya al-balag, hanya penyampai. Allah Maha melihat hambanya. Surat Ali Imran 20. Di dalam ayat ini tersirat orang yang didakwahi, ada yang berusaha membantah, ada yang mendebat didakwahi itu. Ada. Dan yang kedua, jawab pada para pembantah dan pendebat. Karena seorang dai itu hanya pasrah kepada Allah, bukan pasrah kepada pendebat.
pembantah. Tiga, dakwah tetap dilakukan pada siapapun, walaupun di hadapan para pembantah dan para pendebat. Maka ajaklah untuk Islam. Keempat, jika yang diajak itu masuk Islam, berarti mendapat hidayah. Jangan merasa bangga karena yang didakwahi masuk Islam atau menerima. Nah, kita merasa bangga, itu yakini itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. 5, jika mereka berpaling, menolak, maka Rasul dakwah hanya sebagai penyampai. Menolak, membantah, ya udah, menolak mah nggak apa-apa. Tetap kita pendiriannya kokoh. Rasul tidak bertanggung jawab tentang masuk Islam atau tidak, karena hanya sebagai baligh. Itu yang pertama. Kemudian B, Rasul untuk ditaati. Jika ditolak, tetap baligh. Wa atiullah wa atiur rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagh al-mubin. Taat pada Allah, taat kepada Rasul, berhati-hatilah. Nah, jika kamu berpaling, ketahui kewajiban Rasul hanya penyampai. Ya, seperti tadi para pembesar Quraisy yang menolak kan, Umayyah bin Khalaf kan tidak masuk Islam. Pula yang lain. Jadi ayat ini mengandung pertama perintah menaati Allah, menaati Rasul. Kemudian perintah waspada dan ancaman bagi yang berpaling. Kemudian yang keempat, memberi optimis pada Rasul. Jadi kalau ada, termasuk kepada kita sebagai umat, kalau berdakwah ada yang menolak atau ngalas gitu, atau ngalas. Kalau dakwah kita tidak diterima, nggak apa-apa, karena itu penyampai. 5, penetapan tanggung jawab Rasul itu. Ya, jelas tugas Rasul hanya penyampai. Kemudian C, Rasul itu menjadi saksi. Ma'alar Rasul illal balagh wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Balagh yang ketiga. Dia ayat ini diawali dengan ma sebagai mak nafi atau menyangkal yang menunjukkan ketidakadaan, yang kemudian disambung dengan ilah. Jadi kalau ma disambung dengan ilah itu lebih khusus lagi, adatul hasr ya. Dengan demikian mengandung arti tidak ada kecuali, yang menunjukkan hanya. Jadi kewajiban Rasul berasal dari ayat ini adalah al-balagh sebagai penyampai, sedangkan Allah Maha tahu segalanya. Kemudian D yang keempat, wa imma nuriyannaka ba'dal ladina iduhum au natawaffayannaka fa innama alaikal balagh. Sini juga innama alaikal balagh. Dikirakan innama itu hampir sama dengan laisa illah. Jadi jika Allah memperhatikan siksaan yang diancamkan pada mereka, tentu kedahsyatannya akan mengerikan, karena Allah tidak memperhatikan secara langsung pada manusia. Maka terkadang ada yang tidak percaya apabila kita menerangkan siksaan itu, tentang akibat di neraka nanti, kan kadang-kadang ada yang tidak dipercaya. Maka alaikal balagh tetap disampaikan. Kemudian orang musyrik itu menyalahkan Rasul. Wa qala alladziina asyraku la Allahu ma abdana min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahal 'alar rasul illal balagh. Di sini juga illal balagh.
Jadi ayat ini mengungkap sifat musyrik yang menyalahkan nenek moyang. Mereka beranggapan bahwa kemusyrikan itu sebagai akibat didikan orang tua, bahkan termasuk membuat hukum. Menyalahkan orang tua atau nenek moyang itu hanyalah merupakan alasan yang tidak berdasar, sebab ada pendakwah kepada mereka. Jadi ada orang-orang musyrik itu, kami begini ini karena turunan, makanya kita nyampaikan. Kalau ternyata mereka lebih mementingkan warisan dari turunan, ya kita balik penyampai. Dan fa'in tawallau fa'in nama alaikal balag. Kalau mereka berpaling, tugas kamu balag, menyampaikan. Jadi lebih jelas lagi. Kemudian Rasul, kul atiullah wa atiur rasul fa in tawallau fa innama alaihi ma mila wa alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illal balag. Ya, kalau taat itu hidayah, kalau menolak alaikal balag. Kemudian jangan putus asa jika didustakan. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun. Ya, kalau didustakan, umat terdahulu juga banyak yang didustakan. Wa ma 'alar rasul illal balag. Kemudian prinsip Nabi sebagai penyampai, wa ma 'alaina illal balag al mubin, itu harus dijadikan dasar. Dan Rasul bukan sebagai pengawas. Di kita juga bukan pengawas ya, tapi dakwah terus dilanjutkan, tapi bukan jadi pengawas. Tugas Rasul adalah penyampai risalah secara tepat yang benar. Oleh karena itu, jika mereka beriman, yakin itu hidayah dari Allah. Jika kafir, tanggung jawab kita hanya balag. Di sini juga katakan atiullah wa atiur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Jadi di sini ada atiullah wa atiur rasul, ada fa in tawallau dan seterusnya. Itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu makalah bagian pertama. Insyaallah bagian kedua bulan yang akan datang kita akhiri dengan tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.